Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Suryani dari program studi ilmu tasawuf STI Sunan Pangandaran dengan nomor NIM 20021227. Pada kesempatan video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kajian kitab tasawuf, yakni Ad-Durrun Nafis karya dari Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari. Nah, beliau memiliki nama asli yakni Muhammad Nafis Al-Banjari bin Idris bin Husain bin Ratu Kasuma bin Pangeran Kasumanegara bin Pangeran Dipati bin Sultan Tahlilah. Beliau lahir di Martapura pada tahun 1148 Hijriah atau sekitar tahun 1735 Masehi. Beliau merupakan turunan dari Banjar sehingga beliau sering dikenal dengan Datu Nafis. Beliau merupakan tokoh Banjar setelah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah, beliau ini telah melakukan banyak dakwah di berbagai daerah terpencil, seperti salah satunya di Kelwa. Nah, selain itu, beliau juga merupakan mufti yang telah melakukan beberapa reformasi dan juga pembaruan dalam bidang ideologi, pendidikan, dan juga sastra. Dan yang paling materialistik salah satunya yakni penentuan arah kiblat di Batavia. Dan beliau telah wafat pada di Takulat sekitar tahun 1812 Masehi dalam usia 77 tahun. Dalam bidang fikihnya beliau menganut mazhab Syafi'i, dan untuk beberapa tarekat yang beliau anut diantaranya yakni tarekat Qadariyah, Samaniyah, Syadzaliyah, dan lain-lain. Kemudian untuk ciri khas dari ajaran tasawuf beliau yakni tentang semangat aktivisme, di mana pada saat itu masyarakat Banjar diarahkan oleh beliau untuk selalu semangat dalam berjuang melawan penjajahan. Adapun silsilah guru beliau, dan di sini saya akan sampaikan itu yang lebih khusus tasawuf, yakni ada Syekh Abdullah bin Hijazi, Syekh Siddiq bin Umar, Syekh Muhammad bin Abdul Karim, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz, dan lain-lain. Nah, untuk karya-karya beliau ini ada dua yang paling terkenal. Yang pertama mengenai yakni kitab Kanzus Sa'adah. Di situ beliau menyampaikan tentang istilah-istilah yang umum dipakai dalam ilmu tasawuf. Dan yang kedua yakni kitab Durrun Nafis ini yang di dalamnya membahas tentang perbuatan-perbuatan manusia dan juga sifat ketuhanan. Nah, untuk metode penulisan kitab, bahwa kitab Durrun Nafis ini ditulis dengan menggunakan bahasa Arab Melayu, menggunakan kalam nasar dan juga hadis-hadis Al-Quran. Nah, kemudian untuk gambaran isi kitab di sini dijelaskan 3 bagian. Untuk bagian yang pertama yakni muqaddimah atau pendahuluan yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan suluk dalam mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua yakni fasal-fasal mengenai pendekatan diri kepada Allah, yakni adapun tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, dan juga tauhid zat. Dan yang ketiga, bagian ketiga di sini adalah penutup, yang di situ dicantumkan beberapa hal mengenai martabat alam 7, karomah, dan juga sholawat. Tasawuf yang akan saya ambil dalam kitab ini yakni mengenai perkara-perkara yang dapat membatalkan seseorang dalam bersalik atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama ini yang dapat membatalkan adalah ada yang disebut dengan kasal. Kasal ini memiliki arti yaitu malas. Ya, jadi seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah tapi kok memiliki rasa malas, maka padahal bisa, maka itu disebut batal. Terus kemudian yang kedua yakni futur. Futur di sini tidak teguh pendirian atau dia gampang terombang-ambing sehingga dia terlena dengan duniawi. Dan yang ketiga yakni malal atau rasa bosan. Jadi ketika seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah tapi kok memiliki rasa bosan dalam beribadah karena hanya itu saja yang dikerjakan, maka itu juga disebut dengan batal ketika di dalam tasawuf atau ketika dalam bersuluk.
Kemudian di sini juga dibahas mengenai hal-hal yang dapat menghalangi diri kita kepada sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi selain tadi membatalkan, perkara-perkara ini juga dapat menghalangi kita untuk sampai kepada Allah. Di antaranya yakni syirik khafi. Nah, syirik khafi ini merupakan perbuatan-perbuatan atau perasaan-perasaan di dalam diri kita yang itu tidak jauh dari yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Di antaranya yakni riya atau pamer, kemudian sum'ah. Nah, di sum'ah ini kayak kita menceritakan perasaan-perasaan kita gitu loh, kayak aku puasa loh, padahal itu tuh amal ibadah yang enggak orang tuh nggak perlu tahu gitu loh. Nah, kemudian ada juga ujub. Di sini ujub itu artinya membanggakan diri atau sombong. Kemudian ada juga sukut. Nah, sukut di sini itu kayak ketika kita beribadah itu atas atas usaha kita, padahal ibadah kita itu atas ridho Allah. Jadi ketika kita kok ibadah itu ya bukan tergantung dari diri kita, tapi itu karena Allah ridho sehingga kita mampu melakukannya dengan baik gitu. Nah, yang ketiga yakni hijab, karena kadang ketika terlena atau kagum dengan dunia, amal itu akan dapat terhalang. Amal kita itu akan dapat terhalang untuk sampai kepada Allah. Nah, itu tadi merupakan paparan materi saya mengenai gambaran sedikit isi dari Durrun Nafis, kitab Durrun Nafis karya dari Syekh Muhammad Nazif ini. Semoga dengan adanya video ini teman-teman dapat memiliki wawasan ataupun bahkan tertarik untuk mengkaji kitabnya lebih dalam. Dari saya, terima kasih banyak atas waktunya telah menonton, dan juga saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.